Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku akan buat video khusus membahas kegiatan orang-orang kaya di dunia ya, dalam hal membaca buku tentunya. Aku baca dari sebuah artikel kalau kayak Warren Buffett itu menghabiskan 5-6 jam per hari untuk membaca koran dan 500 corporate reports atau report dari perusahaan-perusahaan, karena Warren Buffett kan kaya dari saham ya. Sedangkan Bill Gates, orang terkaya Microsoft ya, yang pemilik Microsoft, membaca 50 buku per tahun. Orang kaya yang lainnya adalah Mark Zuckerberg, membaca setidaknya 1 buku setiap 2 minggu. Oke, jadi kalian tahu ya, kalau ada waktu luang, ternyata orang-orang kaya itu membaca, menghabiskan waktunya untuk membaca ya. Kalau gitu, kenapa kita enggak ya? Kenapa kita malas-malesan ya, sedangkan orang yang kaya aja masih suka membaca ya. Oke. Aku juga mau mengulas berapa jam masyarakat di dunia ini membaca setiap minggunya. Jadi ada sebuah analisa ya. Jadi ada analisa pembaca di seluruh dunia. Ternyata yang paling banyak membaca itu adalah negara India ya. Yang India rata-rata masyarakat mereka membaca sekitar 10 jam 42 menit. Terus kemudian yang kedua Thailand. Thailand membaca sekitar 9,24 menit ya. Yang ketiga Cina. Cina ternyata menghabiskan waktu untuk membaca sekitar 8 jam per minggu. Yang keempat Filipina. Filipina menghabiskan waktu mereka untuk membaca sekitar rata-rata 7,36 per minggu. 7,36 jam per minggu. Yang kelima Egypt, itu menghabiskan waktu untuk membaca sekitar 7 jam 30 menit rata-rata setiap minggunya. Kemudian yang ketujuh ada Rusia, yang ke-8 Sweden, yang ke-9 French, yang ke-10 Hungary, yang ke-11 Saudi Arabia, sampai selanjutnya deretan ke-17 baru Indonesia ya. Indonesia ternyata menghabiskan membaca setiap minggunya hanya sekitar 6 jam per minggu, teman-teman. Oke, dari situ kita jadi tahu ya, ternyata orang Indonesia sangat kurang dalam membaca ya. Jadi padahal membaca itu adalah jendela dunia. Jadi kalau bisa teman-teman semua rajin-rajinlah membaca setiap minggu. Kalau bisa habiskan waktu lebih dari 6 jam supaya kita bisa menyamai dengan negara-negara lain ya dalam hal membaca. Ini nasihat buat saya sendiri dan tentunya buat teman-teman yang membutuhkan. Oke. Selain itu aku juga kasih tahu teman-teman hari ini tentang buku apa yang direkomendasikan oleh Bill Gates di tahun 2020 ini untuk dibaca. Bill Gates tentunya udah baca buku ini ya di tahun 2019, dan dia merekomendasikan sebelum kita memulai tahun 2020 ini kita bacaan apa yang menarik untuk dibaca gitu. Dan pertama adalah ada 5 buku. Yang pertama adalah An American Marriage. Nulisnya adalah Tayari Jones. Ini adalah novel keempatnya yang dipublikasikan di tahun 2018 dan terpilih sebagai Oprah Book Club.
dan juga memenangkan 2019 Women's Prize untuk fiksi ya. Lalu yang kedua adalah The Truth by Jill Lepore. Ini buku tentang sejarah Amerika Serikat dari seorang sejarawan bernama Jill Lepore. Jumlah halamannya 960. Ini membahas tentang American politics, hukum, sosial, teknologi dari masa-masa sekarang ya. Lalu yang ketiga adalah Growth by Vaclav Smil. Total halamannya adalah 664 teman-teman. Jadi ini kayaknya membahas tentang pertumbuhan manusia ya yang harus diakhiri. Menurut dia, Vaclav Smil ini, para ekonom harusnya mulai sadar dengan pertumbuhan manusia yang terlampau banyak ya. Aku belum tahu isinya kayak gimana, nanti kayaknya kita mesti baca ini ya. Kalian bisa tulis komen di bawah ya, di video aku, mana yang mau dibacakan terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah Prepare by Diane Tavener. Ini buku berjumlah 304 halaman, dan buku ini adalah membahas tentang apa yang anak-anak butuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi buku ini ditulis oleh Diane Tavener. Dia adalah CEO dari Public School Network ya. Terus buku ini ternyata mengatakan bahwa jangan khawatir tentang masa depan anak-anak gitu, dan bantu anak-anak untuk menyiapkannya gitu. Oke, itu tadi yang keempat. Sekarang yang kelima adalah Why We Sleep. Penulisnya Matthew Walker. Total halaman 368. Ini kayaknya menarik nih untuk dibaca. Ini membahas tentang kenapa tidur itu penting, dan itu adalah basic activity dari setiap orang di muka bumi ini gitu. Mungkin menarik ya, kita mungkin pastinya ada sisi lain kenapa dia menulis buku ini ya. Oke teman-teman, itu tadi 5 rekomendasi buku dari Bill Gates untuk dibaca di tahun 2020 ini untuk mengawali tahun kita agar lebih baik ya, untuk referensi buku. Oke, kalau kalian berminat untuk kasih tahu aku mana buku yang harus aku baca terlebih dahulu di antara 5 buku itu, dan aku akan bacakannya seperti biasa untuk kalian ya. Oke, aku rasa cukup kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Thank you. Oh ya teman-teman, kalau kamu suka untuk channel video yang udah saya buat, please jangan lupa subscribe untuk mendukung channel-channel saya berikutnya. Thank you.